Dan mengenai bab ini, ada sebuah kisah bahwasanya dahulu ada seorang pemuda yang meninggal di masa Nabi Musa alaihi salam. Masyarakat di sekitarnya tidak mau memandikannya dan juga tidak mau menguburkan jenazahnya karena perbuatan fasiknya yang sudah dia lakukan ketika masa hidupnya. Kemudian orang-orang itu menyeretnya dan membuangnya di tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan kotoran di desa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seseorang yang meninggal di suatu daerah. Dia berada di tempat pembuangan sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Masyarakat di sekitarnya belum memandikannya, belum mengkafaninya dan juga belum menguburkannya. Maka engkau pergilah, mandikanlah dia, kafanilah dia, sholatkanlah dia, dan kuburkanlah dia." Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut dan bertanya kepada orang-orang tentang keberadaan mayit tersebut. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah meninggal seseorang dengan sifat yang demikian dan demikian. Dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku karena dia." Nabi Musa berkata, "Beritahukan kepadaku di mana tempatnya." Lantas orang-orang itu pun pergi mengantarkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat jenazah itu dalam keadaan terbuang di tempat sampah dan orang-orang memberitahukan tentang kelakuan buruknya, maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Ya Robbi, engkau menyuruhku untuk menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan juga celaan." Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, "Wahai Musa, kaumnya memang benar dengan apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan perbuatannya selama hidup di dunia. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal, yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari makhlukku, dari hambaku, pastilah aku akan mengabulkannya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya? Bagaimana aku tidak merahmatinya sedangkan dia telah memohon sendiri dan aku adalah Zat yang Maha Penyayang dari beberapa orang yang penyayang." Nabi Musa bertanya, "Ya Robbi, apa 3 hal itu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku, bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak kemaksiatan, sedangkan aku sendiri pun membenci maksiat tersebut dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuat aku melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu sendiri di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, teman yang buruk. Dan yang ketiga adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada diriku tentang apa yang aku katakan. Maka ampunilah aku, ya Rabbi." Kedua, dia berkata, "Ya Rabbi, sesungguhnya engkau mengetahui
bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang yang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang yang soleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang yang fasik. Dan yang ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku, bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang yang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan dua orang, baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah syaitan yang menjadi musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali di sisimu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui diriku akan apa yang aku katakan. Maka rahmatilah aku dan maafkanlah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku akan merahmatimu, aku akan mengampunimu, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya kepadaku, dan orang ini mengakui dosanya, maka aku akan mengampuninya dan juga memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, karena aku mengampuninya. Dan sebab kemuliaannya aku akan mengampuni orang-orang yang mensolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya." Wallahu a'lam.